Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Semarang, Bapak Dr. Andes Sukirna. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 10 Semarang, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Virus ini seperti kekuatan yang mematikan karena penyebarannya yang sangat cepat hingga menyebabkan kematian. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi melalui droplet atau percikan air ludah ketika orang terinfeksi, sedang batuk atau bersin. Apabila mengenai orang lain, terutama bagian wajah, maka droplet ini akan berpotensi membuat orang ikut terinfeksi. Karena virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, seperti lansia, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga ikut terinfeksi. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1,45 juta sejak ditetapkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, seperti melakukan sosialisasi cara pencegahan COVID-19 kepada masyarakat hingga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan harapan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar di berbagai bidang, tidak hanya di bidang kesehatan saja. Di bidang ekonomi juga mengalami dampak serius. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan berimbas pada perekonomian. Menurut data statistik, bahwa perekonomian di Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Terhambatnya aktivitas perekonomian membuat para pelaku usaha melakukan tindakan untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Selain itu, di bidang pendidikan juga mengalami dampak. Kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilakukan di sekolah secara tatap muka harus dilakukan di rumah secara daring. Hal ini membuat guru dan siswa mau tidak mau menghadapi era baru di masa pandemi. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Meskipun saat ini di Indonesia sudah melakukan program vaksinasi, akan tetapi jangan sampai kita menyepelekannya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan pidato banyak kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.